Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Badawi, jurusan Manajemen di Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai korupsi. Latar belakang korupsi. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa tindak pemberantasan korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercemin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu. Selanjutnya, pengertian korupsi. Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan menyimpang dari kesucian. Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Teori tentang korupsi. Salah satu teori korupsi menurut Jack Bologne, Ghosn teori menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi antara lain greedy, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Opportunity, sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi. Needs, sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu serakah dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Exposure, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberikan efek jera pelaku maupun orang lain. Selanjutnya, jenis-jenis korupsi. Yang pertama, penyuapan. Adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Yang kedua, penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan tindak kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Selanjutnya, penipuan. Penipuan dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Selanjutnya, strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, penindakan. Adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat. Yang kedua, pencegahan. Harus diakui masih banyak sistem di Indonesia yang membuka peluang terjadinya korupsi. Misalnya, rumitnya prosedur pelayanan publik. Sehingga memicu terjadinya penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem dengan celah korupsi juga kerap terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa yang syarat konfliknya berkepentingan. Yang ketiga, pendidikan.
Pendidikan digalakan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Selanjutnya, gerakan anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi di masyarakat, diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan anti koruptif adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah, peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan. Selanjutnya, peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal atau nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal atau nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.